Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Gue akhirnya nemu nih spoiler yang ngasih tahu tentang apa saja yang bakalan terjadi di volume 16-nya nanti. So, bisa dibilang kalau ini adalah konten garis besar volume 16. Perlu dicatat kalau semua ini masih sekedar spoiler, so jangan percaya 100% dengan spoiler ini sebelum kita bisa baca sendiri. Oke, langsung aja, ini dia spoilernya. Di awal volume 16, Ainz masih berada di desa Dark Elf dalam agendanya untuk ngebuat Aura dan Mare bisa mendapatkan teman. Di awal novel juga kita diberitahu kalau Ainz mengobservasi para Dark Elf dengan menyamar menjadi Dark Elf juga. Yang berdasarkan spoiler lain, Ainz menyamar dengan menggunakan nama Ainz Bellafiore. Lalu dikonfirmasi kalau Niveria dan juga neneknya telah berhasil membuat Minor Potion Yggdrasil dan Ainz meminta mereka untuk merahasiakan hal ini. Lalu kemudian muncul pembawa pesan kerajaan yang mengabarkan desa Dark Elf kalau saat ini Slenteokrasi telah mulai menginvasi ibu kota Elf Country. Mendengar kabar itu, Ainz sama sekali tidak peduli dengan nasib Elf Country selama Aura dan Mare bisa berteman dengan anak-anak dari desa Dark Elf. Tapi meskipun begitu, Ainz tertarik untuk mengamankan seluruh harta yang ada di ruang harta Elf Country karena Ainz tidak ingin item-item itu hilang dan diambil Slenteokrasi. Jadi, Ainz pergi ke ibu kota Elf Country bersama Aura dan juga Mare untuk mengambil semua harta milik Elf King. Nah, kalau kalian sudah baca volume 15 chapter 2, di chapter itu Ainz mengajak Aura dan Mare untuk menculik salah seorang elf dan mencuci otak elf itu. Dengan kata lain, Ainz baru saja mengajari dua orang bocil tentang bagaimana caranya menculik seseorang. Lalu, di volume 16 ini, Ainz malah mengajak Aura dan Mare untuk mengambil semua harta milik Elf King yang tersimpan di kastilnya. Dengan kata lain, Ainz mengajari dua orang bocil ini bagaimana caranya jadi maling. Memang, Ainz benar-benar sosok yang luar biasa dan sangat pantas untuk jadi role model. Setelah sampai di kastil Elf Country, akhirnya Aura dan Mare bertemu dengan Elf King, dan Elf King heran kenapa bisa ada dua orang Dark Elf di dalam kastilnya. Di sini juga sebenarnya ada Ainz, tapi Ainz menggunakan skill yang ngebuat dirinya tidak dapat terlihat. Ditambah Elf King tidak mempunyai skill deteksi, sehingga ngebuat Elf King semakin tidak menyadari keberadaannya Ainz. Nah, ketika Aura dan Mare melihat Elf King, mereka berkesimpulan kalau levelnya Elf King kurang lebih ada di angka 70-80. Lalu Elf King sadar kalau Aura dan Mare mempunyai mata yang sama seperti dirinya, yaitu mata heterokromia, di mana mata kiri dan kanannya berbeda warna. Elf King juga sadar kalau Aura dan Mare sangatlah kuat. Nah, di sini Elf King mengira kalau Mare adalah perempuan. Kalau kita lihat salah satu ilustrasi volume 16, di sini Aura dan Mare terlihat menggunakan baju yang sama. Berhubung Elf King bisa salah paham dan mengira kalau Mare adalah perempuan, maka ini artinya baju yang Aura dan Mare pakai adalah baju yang sering dipakai oleh elf perempuan. Nah, karena Elf King mengira kalau Aura dan Mare adalah perempuan, maka ini waktunya Elf King menjadi seorang Elf King, yaitu Elf King memerintahkan Aura dan Mare untuk tidur dengannya. Mendengar perkataan itu, Ainz jadi sangat marah dan melepas skill yang ngebuat dirinya tidak terlihat. Dan dia berteriak memarahi Elf King dengan ngomong, "Berani-beraninya kau ngomong seperti itu kepada anak-anakku." Melihat Ainz yang tiba-tiba muncul sambil berteriak, Elf King sama sekali tidak kaget mendengar teriakannya Ainz. Melainkan dia lebih kaget ketika melihat ada seorang undead rendahan yang berada di dalam kastilnya dan berani ngomong tidak sopan di hadapan Elf King. Menanggapi perkataan Ainz, Elf King kemudian ngomong, selama Aura dan Mare bisa memberikan keturunan yang kuat untuk dirinya, maka dia sama sekali tidak peduli. Lalu akhirnya terjadilah pertarungan antara Ainz melawan Elf King, dan Ainz berniat untuk menghabiskan mananya Elf King dan setelah itu menangkap Elf King. Ainz kemudian menghancurkan behemothnya Elf King dengan menggunakan sihirnya, dan Ainz juga menggunakan sihir druid tier 10 untuk membantai Elf King. Menyadari kalau dirinya telah kalah, Elf King pun mulai merenungkan hidupnya. Elf King merasa kalau seluruh pandangannya terhadap dunia telah hancur berantakan. Karena dia bukan cuma kalah, melainkan dia kalah dengan sangat telak dan juga sangat cepat. Sampai-sampai ngebuat dirinya terlihat seperti makhluk yang lemah. Padahal selama ini, Elf King merasa kalau dirinya adalah pemimpin dari rasnya. Kurang lebih di sini, Elf King mirip seperti Brain, yang awalnya sama-sama sombong karena merasa dirinya kuat. Tapi pada akhirnya mereka takut dan putus asa setelah sadar kalau ada makhluk yang jauh lebih kuat daripada dirinya. Lalu sama seperti Brain yang kabur dari Shaltir, Elf King juga kabur menjauh dari Ainz, dan Elf King malah masuk ke ruang tahtanya. Nah, ketika sampai di ruang tahta, ternyata Antilene atau Zesi sedang menunggu kedatangan Elf King sambil duduk di kursi tahta. Di sini Zesi terkejut ketika dia melihat Elf King yang berada dalam kondisi sekarat, baik itu fisik ataupun mental. Dan akhirnya Elf King mati di tangannya Zesi. Tapi sebelum Elf King mati, dia sempat ngomong kalau dirinya sedang dikejar oleh 3 orang yang sangat kuat. Zesi pun menunggu orang yang mengejar Elf King, dan yang muncul justru adalah Mare dengan armor tempurnya. Lalu mulai dari sini terjadilah pertarungan antara Zesi melawan Mare sesuai dengan leak yang pernah gua bahas di konten sebelumnya.
Kalau pengen tahu, pertarungan Zesi melawan Mare sudah pernah gue bahas di video terpisah. Tapi gue nggak tahu nih, apakah ketika video ini naik untuk publik, video tentang Zesi dan Mare juga sudah naik ke publik atau masih khusus membership. Kita lihat aja lah nanti. Intinya, Mare bertarung melawan Zesi dan Zesi menggunakan dua skill terkuatnya yang ngebuat Mare kaget, yaitu The Goal of All Life is Dead dan juga Enheyar. Tapi anehnya, skill The Goal of All Life is Dead entah kenapa tidak mempan kepada Mare, dan Zesi terpaksa harus menggunakan skill terkuat keduanya, yaitu Enheyar. Mare pun merasa kalau pertarungan ini sepertinya bakalan lama, dan akhirnya dia menggunakan skill bernama Petit Catastrophe dan mengakhiri pertarungannya melawan Zesi. Enheyarnya Zesi pun musnah dan Zesi akhirnya pingsan. Lalu Mare menyembuhkan dirinya dan dia bertemu dengan Ainz dan juga Aura. Mare kemudian ngomong ke Ainz kalau sepertinya Zesi melihat pertarungan Ainz melawan Shaltir, karena Mare mengira kalau Zesi dapat meniru skill orang yang dia lihat. Zesi kemudian dibawa ke Nazarick dan diserahkan kepada Neuronis untuk diinterogasi. Tapi karena Zesi terlalu kuat untuk Neuronis, makanya Ainz meminta Aura untuk menemani Neuronis. Ainz pun balik ke Elf Country dan bertemu dengan Mare. Lalu Mare ngomong ke Ainz kalau Zesi bisa menggunakan skill The Goal of All Life is Dead dan juga Enheyar. Mendengar perkataan Mare, Ainz jadi penasaran apakah Zesi benar-benar melihat pertarungannya melawan Shaltir. Tapi sebelum itu, Ainz memerintahkan Pandora untuk pergi ke Elf Country dan mengamankan seluruh harta milik Elf King. Jadi ujung-ujungnya, Ainz tidak lupa dengan rencana awalnya, yaitu mencuri semua harta milik Elf Country. Lalu setelah itu, Ainz datang lagi ke tempat dia menyimpan Zesi, yaitu di Frozen Prison yang ada di lantai 5. Dan dia pun menggunakan skill kontrol amnesia untuk melihat ingatannya Zesi. Dari sini akhirnya ketahuan kalau selain Teokrasi adalah pelaku di balik insiden cuci otak Shaltir. Hal ini ngebuat Ainz sangat marah dan dia pun menghubungi Albedo untuk datang ke lantai 5. Mendengar Ainz yang menghubungi sambil marah-marah malah ngebuat Albedo takut karena Albedo mengira kalau rencananya sudah ketahuan. Rencana apa? Ya apalagi kalau bukan Albedo Secret Unit. Albedo pun datang ke lantai 5 dan segera berlutut memohon ampun di hadapan Ainz. Tapi Ainz bingung kenapa Albedo berlutut karena Ainz bukan memarahi Albedo. Di sini pun Albedo sadar kalau rencananya masih belum ketahuan. Ainz kemudian meminta Albedo untuk menghentikan semua pekerjaannya selain mengurus pertahanan Nazarick dan segera menyiapkan pasukan untuk berperang melawan selain Teokrasi saat ini juga. Mendengar perintah itu, Albedo berkata kalau dia akan segera mengutus para Floor Guardian untuk berperang. Nah itu tadi garis besar kejadian yang akan terjadi di volume 16 nanti. Dan dari sini kita pun tahu kalau volume 17 akan berfokus pada pembantaian selain Teokrasi. Kalau kalian pengen spoiler lain seputaran volume 15 dan juga 16, semuanya sudah gue bahas di playlist spoiler. Silahkan cek sendiri, tapi sebagian besar konten itu khusus untuk member. Mungkin itu saja untuk video kali ini, makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.